Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya dari Prodi Manajemen 1 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi pada bidang perbankan. Yang pertama mengenai pendahuluan. Data digital telah meningkat secara eksponensial sebagai akibat dari munculnya industri 4.0. Namun data yang dibuat oleh berbagai industri seharusnya tersedia secara horizontal di antara organisasi dan secara vertikal di antara rantai nilai. Mengingat bahwa pemilik data ingin mempertahankan kendali atas data mereka. Oleh karena itu, diperlukan platform untuk mengamankan data lintas sektor. Dengan cara ini, pemilik data dapat menjaga kedaulatan data di seluruh platform yang ditawarkan dan selalu memastikan definisi dan persyaratan penggunaan data. Selanjutnya yaitu subbab yang pertama ialah keunggulan proses bisnis berbasis teknologi. Transformasi digital dianggap sebagai perubahan industri yang memiliki banyak potensi bagi perusahaan perbankan. Saat ini perkembangan teknologi informasi didominasi oleh industri 4.0, sistem cyberfisik, dan Internet of Things. Oleh karena itu, produk yang dirancang khusus dapat dibuat dengan cepat dan fleksibel dalam jumlah besar maupun kecil. Salah satu masalah penting bagi perusahaan adalah transformasi digital, karena kemajuan dalam inovasi dan teknologi digital membuka banyak peluang untuk meningkatkan proses, produk, dan layanan. Pemrosesan informasi yang tepat waktu berkat kemajuan teknologi digital dapat membantu organisasi produksi, perencanaan operasional dan dalam jangka panjang juga, serta peramalan dan analisis kegiatan ekonomi. Hal ini memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan proses, barang, dan model bisnis baru. Tingkat perkembangan teknologi maju menentukan peluang pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengaruh masing-masing negara terhadap ekonomi dunia. Kekuatan ekonomi terbuka sudah memasuki masa tatanan teknologi ke-6 yang terkait dengan perkembangan mikromekanik, membran, dan teknologi kuantum, teknologi nano, dan lainnya. Dampak tersebut dapat signifikan, terutama terhadap usaha kecil menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM, yang bisa mendapatkan keuntungan dari potensi majunya teknologi. Dengan menawarkan beberapa contoh seperti mendirikan proses, produk, dan model bisnis baru. Eksistensi layanan teknologi informasi berhubungan dengan perubahan konteks dalam memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi tersebut. Selanjutnya, subbab yang kedua ialah eksistensi sistem keuangan perbankan. Majunya teknologi industri memberi dampak yang positif bagi sistem keuangan perbankan. Salah satu bidang penelitian yang menjanjikan adalah adopsi teknologi. Karena teknologi baru yang terus muncul, berkembangnya teknologi dan layanan fitur membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah bagi pelanggan jasa keuangan. Selain itu, adopsi teknologi adalah salah satu penelitian yang menjanjikan dan terus berkembang dengan domain sebagai teknologi baru yang muncul terus-menerus. Subbab yang ketiga ialah uang elektronik. Uang elektronik merupakan salah satu metode pembayaran yang dapat digunakan untuk transaksi keuangan. Untuk cara mendapatkan uang elektronik atau e-money ialah dengan menyetorkan sejumlah uang terhadap penerbit. Hal itu juga dapat dilakukan
juga dapat dilakukan dengan menyetorkan uang kepada agen resmi yang telah ditunjuk oleh penerbit. E-money sendiri di sini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua jenis dalam penggunaan e-money yang untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Yang pertama ialah prepaid card atau dikenal dengan pembayaran elektronik dengan kriteria nilai elektronik yang disimpan dan ada dalam satu kartu chip yang dimasukkan ke dalam kartu serta sistem kerja pemindahan dananya dengan cara memasukkan atau menggesekkan kartu tersebut ke dalam satu media tertentu. Yang kedua ialah prepaid software atau dikenal juga dengan digital cash dengan kriteria nilai nominal uang elektroniknya disimpan dan ada dalam satu bagian utama yang ada dalam personal komputer dan sistem kerja pemindahan dana yang dilakukan dengan menggunakan internet connection pada setiap akan bertransaksi keuangan. E-money di sini sendiri dapat disebut sebagai alat transaksi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ialah memiliki nilai nominal uang sebesar nilai uang yang telah diberikan kepada penerbit sehingga dapat diterbitkan sebagai e-money. Yang kedua, server atau chip merupakan salah satu media untuk menyimpan nilai uang secara elektronik. Yang ketiga ialah nilai nominal atau jumlah uang elektronik yang telah disetorkan dan dikelola oleh penerbit tidak dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk simpanan pada umumnya pada suatu perbankan yang telah diatur dalam undang-undang. Dan selanjutnya jenis e-money berdasarkan catatan pada penerbit uang elektronik tentang identitas pemegang kartu atau chip dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama e-money registered, yaitu penerbit akan melakukan pendataan terhadap pengguna kartu dan mencatat atau mendaftarkannya sehingga penerbit akan menerapkan prinsip untuk mengenal dan mengetahui nasabah atau pengguna yang akan memiliki kartu atau chip e-money sebelum menerbitkannya dan menentukan batasan maksimal dari saldo e-money yang akan dimiliki. Jumlah maksimal saldo biasanya ditentukan oleh pihak penerbit. Yang kedua ialah e-money unregistered, yaitu penerbit tidak akan melakukan pendataan terhadap pengguna kartu dan mencatat atau mendaftarkannya sehingga penerbit tidak perlu melakukan pengenalan terhadap calon pengguna atau pemegang kartu atau chip e-money. Saldo e-money unregistered dengan batas maksimum yang tersimpan biasanya berjumlah sebesar 1 juta rupiah. Yang selanjutnya ialah tantangan teknologi finansial pada perbankan. Ada risiko yang ditimbulkan akibat majunya teknologi di sektor perbankan antara lain persaingan pada pangsa pasar. Persaingan pada pasar di sini ialah potensi unbundling layanan bank ke perusahaan fintech atau big tech non-bank yang dapat meningkatkan risiko terhadap profitabilitas pada bank individu. Yang kedua ialah risiko runtuh, penipuan atau malpraktik oleh platform atau sebagian penggunanya. Yang ketiga ialah risiko operasional tinggi dimensi sistemik. Yang dimaksud hal ini ialah munculnya fintech mengarah ke lebih banyak teknologi informasi yang saling ketergantungan antara pelaku pasar dan pasar infrastruktur yang dapat menyebabkan peristiwa risiko teknologi informasi meningkat menjadi krisis sistemik, khususnya di mana layanan terkonsentrasi dalam satu atau beberapa pelaku yang lebih dominan. Yang ketiga ialah risiko operasional tinggi dimensi istimewa. Yang dimaksud hal ini ialah suatu produk inovatif dan layanan dapat meningkatkan kompleksitas pengiriman layanan keuangan, menjadikannya lebih sulit untuk mengelola dan mengendalikan risiko operasional. Yang kelima yaitu meningkatnya kesulitan dalam memenuhi persyaratan kepatuhan
dan terutama anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme. Yang keempat ialah resiko kepatuhan terkait dengan privasi data. Yang ketujuh, resiko dunia maya. Yang ke-8, resiko likuiditas dan volatilitas sumber pendanaan bank. Selanjutnya yaitu peluang teknologi finansial pada perbankan. Mengutip dari BCBS pada tahun 2017, menurut laporan dan penelitian khusus di seluruh dunia, potensi bisnis vintage adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah akses yang lebih besar kepada modal. Hal ini muncul dalam platform P2P, peer-to-peer lending, dan ECF, equity crowdfunding, dalam menyediakan kredit kepada peminjam yang tidak memiliki akses ke pinjaman bank dan memungkinkan membuka akses baru keuangan ekuitas. Yang kedua ialah inklusi keuangan. Yang dimaksud hal ini adalah keuangan digital telah meningkatkan akses ke layanan keuangan oleh kelompok-kelompok yang kurang terlayani. Yang ketiga ialah layanan perbankan yang lebih baik dan lebih disesuaikan. Bank dapat mengambil manfaat dari spesialisasi vintage perusahaan untuk meningkatkan penawaran tradisional mereka untuk memberikannya dengan biaya yang efektif dan lebih fleksibel. Yang keempat ialah keuntungan biaya. Yang kelima, potensi dampak positif pada stabilitas keuangan karena meningkatnya persaingan. Yang dimaksud hal ini ialah entry pelaku bisnis baru yang bersaing dengan bank lama akhirnya bisa memecah konsep layanan perbankan dan mengurangi risiko sistem yang terkait dengan pelaku bisnis dengan ukuran sistemik. Yang keenam ialah teknologi regulasi. Teknologi regulasi adalah teknologi inovatif kontemporer yang dapat membantu lembaga keuangan memenuhi persyaratan peraturan dan mengejar peraturan tujuan. Yang ketujuh yaitu peningkatan keamanan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi. Saat ini perkembangan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam industri perbankan. Banyak lembaga perbankan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini tentu menguntungkan terhadap nasabah dan juga terhadap bank. Kedua belah pihak akan merasakan tingkat kenyamanan dan keamanan tertinggi ketika menggunakan fasilitas tersebut. Pihak bank menyediakan fasilitas berbasis teknologi kepada nasabah yang dapat mempermudah dalam transaksi perbankan. Adapun fasilitas teknologi informatika yang juga dikenal sebagai elektronik perbankan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, internet banking. Internet banking merupakan salah satu produk layanan perbankan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam bertransaksi sehingga lebih mudah, yang fungsinya sudah mengungguli ATM kecuali dalam penarikan uang tunai. Beberapa fitur informasi yang dapat ditawarkan seperti informasi detail rekening, pinjaman, penggunaan kartu kredit, kurs, transfer dana dapat digunakan untuk melakukan pembayaran seperti tagihan telepon dan pengisian pulsa. Yang kedua yaitu mobile banking. Mobile banking dapat digunakan dengan melakukan pengunduhan aplikasinya terlebih dahulu di ponsel. Namun fitur-fitur yang ditawarkan tidak selengkap dari internet banking. Beberapa transaksi yang dapat diakses melalui mobile banking antara lain yaitu transaksi transfer uang antar rekening dan antar bank, pembayaran tagihan, pembelian voucher dan pembayaran e-commerce serta informasi detail rekening dan nilai mata uang. Yang ketiga yaitu SMS banking. Fitur-fitur yang ditawarkan SMS banking memang paling terbatas. Namun pemanfaatan layanan ini dapat dilakukan tanpa adanya dukungan dari internet.
sehingga sangat membantu jika kita berada di daerah yang tidak memiliki layanan akses internet. Beberapa layanan fitur yang dapat diakses melalui SMS banking antara lain ialah informasi mutasi saldo, mutasi transaksi rekening, informasi nilai tukar uang, informasi kartu kredit, dan pengiriman uang dan transaksi pembayaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.